Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar kisi-kisi ujian semester 1 mata pelajaran IPA kelas 9 SMP. Berikut contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yang pertama dijanjikan gambar reproduksi perempuan. Peserta didik mampu menghubungkan organ reproduksi dengan fungsinya dengan benar. Mulai dari ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Yang kedua disajikan gambar tentang spermatogenesis. Peserta didik mampu menghubungkannya dengan organ reproduksi tempat terjadinya spermatogenesis dengan benar. Spermatogenesis, pembentukan sel sperma, terjadi di testis pada saluran halusnya tubulus seminiferus. Meiosis 1 hasilnya adalah spermatosit sekunder, meiosis 2 hasilnya adalah spermatid, lalu diberi ekor menjadi spermatozoa. Yang ketiga dijadikan grafik siklus mensurasi. Peserta didik mampu mengevaluasi antara hormon dengan tahapan mensurasi dengan benar. Ada FSH menimbulkan estrogen, ada LH menimbulkan progesteron. Yang keempat disajikan 4 nama penyakit reproduksi. Peserta didik mampu membedakan 2 jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri dengan benar. Nama penyakitnya antara lain ada sifilis, honorrhea, herpes, candida, AIDS. Yang kelima disajikan gambar fertilisasi. Peserta didik mampu menganalisis proses pembuahan ganda dengan benar. Pada pembuahan ganda terjadi 2 macam fertilisasi. Fertilisasi pertama menghasilkan endosperm antara generatif 1 dengan inti polar. Fertilisasi kedua menghasilkan zigot antara generatif 2 dengan inti sel telur. Berikutnya disajikan gambar vegetatif buatan. Peserta didik mampu mengevaluasi prosesnya dengan benar. Bisa membedakan mencangkok, setek, merunduk, menempel, dan menyambung. Yang ketujuh disajikan gambar teknologi inseminasi pada sapi. Peserta didik mampu mengevaluasi proses inseminasi pada sapi dengan benar. Inseminasi buatan pada sapi menyuntikkan sel sperma unggul dari pejatan unggul. Yang kedelapan disajikan gambar hierarki kromosom sampai molekul DNA. Peserta didik mampu menerapkan struktur kromosom sesuai hierarkinya dengan benar. Maka dari kromosom yang terkecil adalah gen. Berikutnya yang ke-9, disajikan bagan persilangan di hibrid. Peserta didik mampu menerapkan konsep hibridisasi dengan benar. Mulai dari P1, F1, P2, F2, perbandingan fenotip, perbandingan genotip. 10 disajikan bagan silsilah pewarisan sifat yang dibawa oleh kromosom kelamin. Peserta didik mampu menganalisis fenotipe tetuanya dengan benar. Gen yang dibawa oleh kromosom kelamin, misalnya buta warna, hemofili, dibawa oleh kromosom X, maka penderitanya adalah laki-laki. 11 disajikan informasi pemulihan tumbuhan. Peserta didik mampu menganalisis hasil pemulihan pada F2-nya dengan benar. 9 dari 16, 2 sifat dominan akan muncul. 3 dari 16, 1 sifat dominan. 3 dari 16, 1 sifat dominan. Dan 1 dari 16, 2 sifat resesif. 12 disajikan data hewan lokal. Peserta didik mampu merancang pemulihan untuk menghasilkan bibit unggul dengan benar. Maka 2 sifat unggul dikumpulkan dari 2 hewan. 2 sifat unggul yang disukai oleh konsumen. 13 disajikan gambar perpindahan elektron karena digosokkan. Peserta didik mampu menjelaskan terjadinya listrik statis pada benda yang bermuatan dengan benar. Ingat deret tribalisik, yang atas memberi elektron yang di bawahnya. Mulai dari bulu kelinci, gelas, mika, wol, bulu kucing, dan seterusnya. 14 disajikan gambar gaya Coulomb 2 benda yang bermuatan. Peserta didik mampu menghitung gaya Coulomb setelah jarak berubah dengan benar. Dengan prinsip F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Maka semakin dekat, semakin besar jarak tolak atau gaya tarik-menariknya.
Berikutnya disajikan gambar penyampaian impuls. Peserta didik mampu menganalisis proses listrikasi dalam sel saraf. Polar, depolar, prepolar. Maka pada saat impuls diteruskan dalam keadaan depolar. 16 disajikan gambar rangkaian listrik. Peserta didik mampu menerapkan hukum Ohm dengan benar. Pada rangkaian ini ditanya misalnya I rangkaian. Kalian cari dulu hambatannya. Hambatan yang paralel didapatlah 2. Hambatan total 4 ohm. Lalu I rangkaian V per R 12/4 3 ampere. Misalnya soalnya seperti ini. 17 disajikan gambar rangkaian listrik campuran. Peserta didik mampu menganalisis besarnya tegangan jepit di 2 tempat berbeda dengan benar. Ada rangkaian campuran, ada paralel dan seri. Hambatannya dipasang paralel dan seri. Nah, kita cari dulu ya I rangkaiannya. Sebelum mencari I rangkaian, kalian cari hambatan totalnya. Di sini 6 volt, di mana hambatan totalnya itu adalah 3 ohm. Maka I rangkaian 2 ampere. VAB sebelum R1 dan sesudah R1. Lalu VBC setelah R1 dan setelah percabangan. Didapat tegangan jepit yang berbeda pada posisi tempat yang berbeda. Berikutnya, disajikan beberapa alat listrik. Peserta didik mampu menghitung biaya listrik 1 bulan. W sama dengan P kali T. Biasanya kilowatt hours. Lalu yang ke-19 disajikan 5 lampu. Kalian ingat di situ ada R seri, R paralel. Maka kita bisa menatanya sesuai dengan kuat arus yang diinginkan. 20 disajikan informasi bahan untuk membuat rangkaian listrik. Peserta didik mampu merancang susunan baterai dan lampu dengan benar. P sama dengan I kali R. 21 disajikan gambar trafo yang dihubungkan dengan lampu. Peserta didik mampu menerapkan perhitungan trafo dengan benar. Ingat prinsipnya, P1 sama dengan P2 atau P pada lilitan primer sama dengan P pada lilitan sekunder. NP per NS sama dengan PP per PS sama dengan IS per IP. 22 disajikan gambar jarum kompas yang menunjukkan arah utara geografis bumi karena tertarik oleh kutub selatan magnet bumi. 23 disajikan gambar bel listrik. Maka peserta didik mampu menerapkan elektromagnetik dengan benar. Nah, itu merupakan produk elektromagnetik. 24 disajikan informasi bahan untuk membuat produk. Nah, kalian membuat produknya. 25 generator. Nah, generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan garis gaya magnet menimbulkan arus listrik. Sampai di sini dahulu. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.